Penghormatan kepada Sekda Kabupaten Manokwari Selatan. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan beri kesehatan buat kita sekalian dan juga kita mendapat kesempatan untuk kita bekerja di hari ini. Hari ini kita ada kegiatan yaitu Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Sekarang baru bulan 3, tetapi kita sudah bicara anggaran 2024. Siklus pemerintah seperti itu. Karena itu saya mau ingatkan kita lagi bahwa sebagian pekerjaan kita, sebagian besar justru pekerjaan kita hanya berputar pada merencanakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas fungsi kita. Jadi anggaran mendukung tugas fungsi. Sesudah itu kalau anggaran sudah jadi, dari Januari kita laksanakan. Pelaksanaan anggaran itu terutama menyangkut semua hal-hal yang merupakan tugas dari masing-masing perangkat daerah dan juga rutinitas kita. Dan aktivitas sebagian besar sebenarnya di ujung akan berupa angka-angka, akan berupa laporan. Karena itu semua di kita harus dilibatkan dalam menyajikan angka-angka. Sebagai contoh misalnya, hari ini kita harus tahu berapa yang datang untuk pegawai kita dan berapa yang terlambat, berapa yang tidak hadir karena sakit. Kemudian ada berapa surat yang masuk hari ini dan berapa yang kita bisa lanjutkan. Kalau sudah merupakan tugas misalnya di dinas kesehatan, di dinas pendidikan berapa murid yang masuk. Jadi dinas pendidikan harus dapat berapa murid yang masuk. Secara keseluruhan dari angka murid yang harusnya ada di sekolah, berapa yang sudah datang ke sekolah. Karena tugas pemerintah semua anak usia sekolah harus di sekolah. Kalau dia tidak datang di sekolah, kenapa? Kan kalau kita dapat angka-angka itu, maka di akhir tahun akan ketahuan berapa yang sudah kita layani. Dan itulah yang juga sekarang kita harus kerjakan. Sekarang bulan 3 ini bulan penting untuk kita melaporkan semua kegiatan 2022 kemarin. Tanggal 31 adalah akhir menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Tinggal 4 hari. Juga akhir dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bahasan 1. Juga laporan dari akhir menyampaikan LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Pak Asden 2. Juga LKPJ ke DPR, Pak Asden 3, Asden 2. Tadi Asden 3 yang LAKIP. Yang LKPJ Asden 3. Juga LHKPN untuk pegawai negeri, Pak Inspektorat. Nah, tinggal 1 orang. Nah, semua ini di samping tugas-tugas laporan yang diminta ke kita, ini muaranya ke laporan akhir ini yang akan kita siapkan sekarang. Jadi kita pasti agak surat berseliweran datang ke OPD, macam-macam ancamannya. Yang tidak menyampaikan LPPD, data LPPD, TPP akan ditunda pembayaran. Kenapa begitu? Karena semua data ini adalah alat evaluasi untuk kita mulai menyusun anggaran. Karena itu kan
RKPD, forum RKPD hari ini akan menceritakan itu. Data-data sana akan dipakai untuk menganggarkan 2024. Angka partisipasi murni anak sekolah misalnya baru 87%. Berarti kan ada 13% anak yang harusnya kita sekolahkan masih di luar. Apa ya? Oh, soalnya anak-anak ini tinggal di rumah yang jauh. Karena itu ya harus didekatkan. Cara mendekatkan apakah sekolahnya pergi atau kita yang pergi jemput. Atau kita buat sekolah yang ada asramanya. Kira-kira begitu berpikirnya. Nah, data ini mesti kita sajikan. Kalau tidak ada data, nanti kita bilang, oh sudah, semua anak sudah sekolah. Padahal orang lewat bawa mobil, loh ini kayaknya anak masih umur 10 tahun sudah ikut bapak ke kebun di hari sekolah. Kan dengan gampang visual kita lihat. Hal yang sama dengan kesehatan. Mana ini kesehatan? Oh ini. Semua ibu hamil wajib melahirkan di Vaskes, nggak boleh bersalin di rumah ditolong mama mantu, nggak boleh. Biar juga mama mantunya bidan nggak boleh ditolong di rumah, boleh tolong di fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada bidan keseliweran tolong orang di rumah, stand 3 apa kasih surat teguran. Nah, supaya mereka datang ke puskesmas, kita cek ada enggak petugasnya. Mereka lapor ada tutup karena air enggak ada itu Ransiki. Pastikan kalau puskesmas Ransiki zaman sekarang masih sudah dikasih anggaran untuk saya bilang bikin sumur bor di situ, sudah dieksekusi atau belum? Aladina. Buat. Jadi kita karena tahun lalu kita ketemu masalah-masalah itu, ini yang akan kita susun anggarannya. Jadi forum itu adalah ini yang akan kita kerjakan karena itu kita semua sangat dibutuhkan di kantor. Teman-teman ini sangat dibutuhkan supaya setiap permintaan data keluar itu data. Kenapa? Karena ada yang ditugaskan untuk mencatat satu-satu surat. Jangan surat kasih lewat saja. Catat ada berapa masuk, sudah diapakan. Semua hal harus dicatat. Nah, apa-apa yang butuh kita catat, itulah tugas pimpinan yang harus membagi-bagi pekerjaan. Sekalipun hanya mencatat. Ada data yang kita bisa terima karena ada yang melapor, tetapi ada yang harus kita pergi untuk melihat. Ya, boleh sih orang melapor semua anak di Kampung Tobo sudah sekolah, anak 6 sampai 12 tahun sudah di sekolah. Itu juga boleh dari laporan. Tapi sekali-sekali kan boleh kita survei. Kan kita pergi tanya, Mama, ada anak umur 12 tahun di sini. Ada, dia ada di mana sekarang? Itu dia ada ikut DP Bapak, ada kerja di kebun. Kan dapat data kita kan, berarti tidak sekolah. Sementara data semua bilang sudah, karena ini juga pengalaman saya dulu waktu di Dinas Kesehatan. Don di Momi bilang, sudah Bapak, 90% ibu hamil melahirkan di puskesmas. Saya bilang, amin, masuk surga kali. Saya ikut di posyandu. Ikut posyandu. Mama-mama bawa anak-anaknya mau ditimbang. 25 yang datang. 25, saya suruh berbaris sama mama 25. Tanya satu-satu, ini lahiran di mana? Di rumah. Ini lahiran di mana? Di rumah. Itu 80% lahiran di rumah, padahal data bilang lahiran di puskesmas 80%. Nah, karena itu kita tahu, oh ada yang salah mendata. Ternyata kalau lahir dan tulis dari puskesmas lahir, laporan dari puskesmas Momi, tapi lahirnya di rumah, kita koreksi, itu tidak, tetap tulis di rumah. Sekalipun ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas, begitu. Jadi kita juga harus mengelola data. Data datang dari mana? Dari banyak orang kita ini. Jadi semua kalau cuma tulis-tulis pekerjaan, jangan kecewa karena memang cuma itu bendahara, cuma sebanyak OPD tambah pembantu bendahara di beberapa yang punya sub unit, yaitu kesehatan dan sekretariat daerah. Selebihnya kita semua tidak pegang duit, termasuk sekda.
pegang duit cuma bendahara, itu pun taruh di bank. Ya, kita duit datang baru bayar. Jadi kalau yang lain rasa tidak jadi bendahara tidak keren, ya keren saja, karena memang tugas kita melapor-lapor itu. Ya, menulis, mengerjakan tugas-tugas administrasi. Sebagian saja yang tugas fungsional seperti guru, perawat. Kasih duduk saja dulu, kasih duduk, kasih lurus kaki. Ada tidur di papan. Jadi harus sarapan ya. Yang puasa ya, selamat berpuasa untuk yang puasa. Kalau ada yang jatuh gitu, paling bagus kalau kasih biar tidur di tempat yang rata, asal bukan jalan. Kalau di jalan ada motor datang, kasih tidur di lantai biar baju kotor nggak apa-apa. Baru kalau perlu angkat kakinya, kasih tahu kakinya. Ibu bidan siapa yang kesehatan itu? Pergi kepalanya kasih di lantai, nggak boleh angkat itu kepala. Jadi kalau orang pingsan, darah di kepala, kekurangan udara, kekurangan oksigen, kekurangan darah. Jadi itu kepala kasih tidur di paling bawah, baru kaki angkat. Bentar darahnya yang dari kaki lari ke otak, dia nanti bangun. Nah gitu, posisinya betul gitu. Baru lihat lidahnya. Dan olah lidahnya jangan sampai tertarik ke dalam, tidak nafas dia. Kalau baju terlalu ketat, keselungan. Bisa jadi kurang makan, oksigen. Gulanya turun, bisa jadi kurang oksigen, tekanan darahnya kurang, dan lain. Yang lain, tugas-tugas kita harus terus dioptimalkan. Sekali lagi tujuannya adalah supaya kegiatan yang akan kita rencanakan yang sesuai. Kenapa kita harus sesuaikan? Karena doi kita orang itu sedikit. Doi kita, uang kita itu terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, maka anggaran hanya dikasih ke yang prioritas. Kalau kita anggaran kita kasih yang prioritas, sekalipun duit kita kecil, kita tetap bisa eksis. Tetap kita bisa berdiri. Kalau kita sudah kecil, salah lagi menganggarkan, maka kita tenggelam sudah. Pak Bupati sudah bilang ke kita semua ada 4 prioritas. Kantor Bupati, kantor DPR, bandara, rumah sakit. Kantor Bupati sudah progresnya lumayan bagus. Kita berharap tahun depan selesai. Kalau kita bisa menghemat, sebenarnya tahun ini bisa dikejar. Kantor DPR anggarannya selesai tahun ini. Sekuan ada. Ada yang sudah pernah lihat kantor DPR? Yang di Jalan Oransbari itu, yang jalan baru dari pasar sampai di samping kantor distrik. Kita berharap tahun ini selesai. Kalau bandara kemarin sudah dicoba pakai pesawat, jadi tinggal ada perpanjangan runway. Kalau rumah sakit, mana yang rumah sakit, mereka tidak wajib apel ya, harusnya tetap ada perwakilan. Rumah sakit kemarin kita sudah divisitasi oleh provinsi, sebentar lagi statusnya dia sama dengan Rumah Sakit Bintuni, Rumah Sakit Manokwari, dan Rumah Sakit Wondama. Jadi kalau kita prioritas dapat, biar duit kita kecil. Tapi kalau kita tidak tentukan prioritas yang bukan masalah kita tangani lebih banyak, maka kita tetap akan hancur. Jadi supaya tahu mana yang masalah yang paling penting, yaitu tadi kita harus berbasis data yang lain, bukan data yang. Tapi orang dinas kesehatan baik kok. Ini yang saya cerita zaman dulu ya. Mereka sekarang juga keren. Dinas kesehatan Pak Inspektur sudah masuk data LPPD, SDN 1, SDN 3, data lakip yang belum siapa? Apakah sore kita bacakan? Nanti di apel kami bacakan ya, yang kurang-kurang dengan data yang diminta
supaya mempercepat kita menyusun laporan. Karena ini semua adalah kinerja yang diukur untuk Pak Bupati dan kita sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jadwal forum perangkat daerah kita kerjakan sepanjang siang hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.